30 hari. 864. 864 ya. Dibagi 864 berarti sekitar 16-17 bulan. Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka. Nah, kali ini kita ditemenin oleh suami aku, Bang Glenn. Halo semuanya, dengan Glenn di sini. Oke, nah sekarang kita akan membagikan edukasi tentang apa nih, Bang? Tentang mining cryptocurrency. Yes. Jadi di Instagram aku tuh kemarin aku udah sempat kasih kisi-kisi buat teman-teman. Kalian mau nggak sih edukasi tentang mining crypto? Nah, beberapa teman-teman tuh udah nggak sabar, katanya pengen mau dong jadi muridnya gitu. Nah, sekarang nih kita mau ngasih tahu tentang pertanyaan-pertanyaan ya Bang ya, yang sering diajukan oleh biasanya sih calon orang yang pengen Masuk mendalami atau ke masuk dunia mining ke ya. dunia mining crypto ini Iya. gitu. Nah, oke, nanti pertanyaannya yang akan kami bahas adalah ini dia. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling dasar nih guys. Pertanyaan yang pertama itu adalah kenapa sih milih usaha mining? Oke, Bang Glenn ya yang jawab ya. Oke, sebab kita kalau lihat ke depannya ini arahnya tuh udah apa-apa tuh ke arah cryptocurrency ya teman-teman ya. Jadi kayak NFT, ada metaverse, ada ya semua hal yang berbau ke arah masa depan tuh kayaknya menuju ke arah sana gitu. Warren Buffett aja akhirnya nyerah, dia menelan ludahnya sendiri, akhirnya dia invest ke dunia kripto ya. Jadi nggak ada salahnya ya teman-teman ya. Jadi kita udah mengerjakan apa yang kita udah kerjakan sekarang, dan sekarang ya ibaratnya melebarkan sayap usaha kita ke dunia cryptocurrency kira-kira gitu. Oke, dan kita mengambil ceruk di miningnya ya Bang ya. Di miningnya ya, di miningnya. Oke. Kemudian ada nggak sih alasan lagi selain ya memang masa depan kripto lebih menjanjikan, ada lagi nggak sih alasan di balik ya kan yang teman-teman tahu nih, kita kan udah trading nih, aku kan udah di trading saham, merambah ke kripto itu ada alasan lain nggak sih? Fenomena yang sekarang muncul tuh kan banyak koin-koin baru ya. Koin-koin baru yang ya pokoknya koin-koin baru tuh berlomba-lomba untuk muncul, dan untungnya dari beberapa koin baru tersebut juga bisa di mining gitu. Jadi kayaknya memang bisnis mining ini menjanjikan ya, agak lumayan menjanjikan lah, sebab selain kita kalau trading itu kan kita bisa bilang lebih ke benar-benar kayak active income ya teman-teman ya. Kita kan trading tuh harus dalam keadaan prima terus. Nah, kalau kita sakit nggak bisa berposisi ya nggak bisa dapat cuan. Iya. Kalau di mining nih lumayan sedikit agak sifatnya tuh lebih ke bisnis ya teman-teman. Jadi sedikit ditinggal sedikit-sedikit tuh masih bisa. Jadi sakit pun juga ya, walaupun kita sakit, walaupun kita berhalangan sibuk ngerjain yang lain, dari mining tuh masih tetap menghasilkan juga gitu. Itu sih yang menariknya di mining tuh di situ. Iya, oke. Itu juga kenapa aku mengizinkan kamu untuk mining, alasannya salah satunya itu. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Kira-kira masih cuan nggak sih sekarang kalau baru memulai di 2022 ini di bisnis mining, Bang? Masih cuan apa enggak? Kalau menurut saya sih masih cuan ya. Sebab kita kan pengeluaran operasional kita kan cuma listrik doang. Selama koin yang kita mining itu hasilnya lebih tinggi daripada biaya listriknya rumah kita, lebih tinggi dari pokoknya dari pengeluaran listriknya dari mesin mining kita, ya itu menurut saya sih masih bisa dibilang masih cuan. Itu masih cuan. Dan so far juga biaya listrik di Indonesia masih terbilang masih murah ya. Masih murah ya. Lain ya Bang ya. Ya, ada negara lain yang lumayan 3 kali lipatnya kita, itu ada di Eropa gitu misalnya. Ada juga negara yang bahkan lebih murah. Ada juga yang lebih murah. Lebih menguntungkan lagi ya. Iya, benar. Apakah kita akan pindah ke negara itu Bang? Oke, next pertanyaan ketiga ya. Berapa sih profit dari mining itu? Nah, berapa profit ini nih agak sedikit susah ya jawabnya. Soalnya ternyata yang waktu survei mining itu kan awal-awal survei mining sekitar November, itu kan kripto lagi tinggi tuh. Jadi Bitcoin tuh kalau nggak salah ya sekitaran 900 jutaan lah gitu per satu Bitcoin. Nah, sekarang ini kan pada saat waktu saya mulai mining itu kan sekitar Desember, itu tuh udah turun ternyata.
si Bitcoin itu kan bisa dibilang kan induknya cryptocurrency ya. Jadi kalau Bitcoinnya turun ya yang lain juga biasanya ikutan turun. Jadi waktu pertama kali masuk waktu mulai mining di bulan Desember itu tuh kaget gitu loh, kok segini dapetnya gitu. Ternyata jauh gitu yang bikin kaget itu income-nya kok jauh. Itu yang pertama, kaget yang pertama tuh di situ. Income-nya kok bisa jauh daripada yang estimasi pertama. Nah, terus kaget yang kedua, ternyata income mining itu tuh ternyata fluktuatif banget. Fluktuatifnya tuh bisa sampai ibaratnya 50%-nya atau kalau turunnya ya. Jadi misalnya kita biasa mining misalnya dapat 200.000 sehari. Bisa aja kita pas apa namanya besoknya tahu-tahu cuma dapat 100.000 sehari. Tahu-tahu besoknya dapat misalnya 250.000 sehari. Jadi benar-benar apa ya? Fluktuatif banget itu, nggak nyangka, dikirain mining itu bakalan income-nya tiap harinya itu bakalan tetap ya paling beda-beda 10%, ternyata enggak ya, beda sampai 50%, bisa sampai 50%. Oke, itu yang mempengaruhi pendapatan mining itu apa aja Bang? Yang mempengaruhi income tuh sebenarnya tuh ada dua faktor. Yang pertama itu adalah difficulty. Jadi difficulty itu kayak ibaratnya semakin banyak orang yang mining, berarti kan kue yang harus dipotong rata untuk dibagi-bagikan ke tiap miner itu kan jadi semakin semakin sedikit ya. Jadi semakin banyak miner tuh ya otomatis karena untuk dibagi ratanya itu sehingga kita dapat porsinya tuh lebih kecil. Jadi untuk difficulty ini nggak bakalan mungkin turun ya teman-teman ya. Jadi semakin lama akan cenderung semakin naik sih sebenarnya. Karena kan miner kan semakin banyak. Kita juga nggak bisa menghalangi orang untuk menjadi seorang miner gitu. Ibaratnya kan pasti semakin ke depan miner pasti akan semakin banyak. Apalagi sekarang tambah banyak informasi kan. Iya. Kita juga memberikan informasi ini ke teman-teman, bisa jadi juga jadi racun nih. Iya. Makin tambah banyak miner nantinya. Dan itu juga difficulty-nya juga semakin tinggi dan yang nggak menutup kemungkinan juga berarti pendapatannya juga semakin turun ya. Iya, difficulty itu ngaruhnya ke coin earningnya. Coin earningnya. Jadi misalnya kita sehari dulu bisa dapat 10 koin misalnya gitu ya. Tahu-tahu besok karena difficulty-nya tinggi, kita cuma bisa dapat 8 koin gitu ibaratnya. Jadi semakin difficulty tinggi itu koin yang kita dapat tuh semakin sedikit gitu. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua adalah currency-nya, nilai tukarnya. Jadi nilai tukarnya kalau misalnya nilai tukarnya menurun ya, satu Bitcoinnya atau satu Ethereumnya turun harganya dari misalnya dari kemarin waktu Desember itu di atas $4.000, terus sekarang dia kisaran $3.000 ya, jelas di situ mempengaruhi banget gitu, mempengaruhi income mining itu di situ di nilai tukarnya jadinya, nilai currency-nya. Ingat ya, jadi teman-teman income mining itu fluktuatif banget. Income hari ini pasti akan beda sama income besok atau income bulan depan, itu pasti beda gitu. Kalau teman-teman mau lihat salah satu website ya, ada banyak banget sih website yang bisa teman-teman gunakan. Misalnya website yang ini nih yang saya rekomen nih, hashRate.no. Nah, di sini teman-teman bisa pilih VGA-nya apa gitu ya. VGA-nya misalnya kalau yang saya kan VGA-nya 3070 LHR. Jadi teman-teman bisa lihat nih income per hari ini berapa. Ini kalau VGA saya yang ini ya teman-teman ya, Nvidia RTX 37 LHR. Nah, ini kalau diklik nih kelihatan nih income-nya nih, kalau mining ETH plus Toncoin ini per hari ini dapatnya $2,47. Tapi ini estimasi sih, jadi artinya belum tentu dapatnya segini, kurang lebih lah. Dia kan berdasarkan 24 jam terakhir. Jadi 24 jam ke depan ya belum tentu sama, kira-kira gitu. Dan ini juga masih plus minus ya, nggak bisa dijadiin acuan benar-benar 100% valid gitu kan. Iya. Bayangan aja. Bayangan kasarnya gitu, kira-kira. Nah, ini biasanya ditanyain yang pertama kali adalah modal. Kira-kira nih kalau teman-teman yang masih baru-baru mau nyoba, kira-kira berapa sih modal untuk mining ini Bang? Modal tuh tergantung kemampuan ya sebenarnya ya.
Cuman yang modal utama yang jelas sih VGA. Karena ini kan VGA ini kan yang paling mahal, yang paling apa? Mesin utamanya Mesin utamanya tuh VGA. Terus yang kedua yang saya rekomen harus bagus tuh teman-teman harus pilih power supply-nya yang bagus. Power supply, oke. Sebab power supply itu kayak jantung lah ibaratnya ya. Jadi kalau power supply bagus, pasti alat-alat elektronik yang dicolok ke power supply itu cenderung lebih sehat lah, lebih aman, lebih nggak gampang rusak lah gitu kira-kira. Nah terus baru peripheralnya atau aksesorisnya ya lain-lain, ada motherboard, ada lain-lain lah. Cuman yang paling utama ya silakan. Jadi yang paling utama itu VGA karena VGA itu yang paling mahal. Jadi teman-teman tahu VGA sekarang kan mungkin kalau untuk mining ya mungkin dari start from 9 juta deh kayaknya deh. 9 juta ke atas. Jadi yang bisa untuk yang lumayan cocok untuk rekomen untuk mining lah kira-kira gitu. Jadi nggak sembarang VGA, kayak misalkan kita punya VGA nih bang di komputer, terus aku coba mining gitu nggak bisa ya? Tergantung sih VGA-nya apa dulu sih, harus cek dulu sih. Cuman kalau komputer yang kita beli, kita terakhir beli komputer kan mungkin 2 tahun yang lalu kali ya. 2 tahun yang lalu ya mungkin udah nggak rekomen deh kayaknya sih. 2 tahun yang lalu. Jadi VGA ya teman-teman bisa lihat di hashred.no ini sih. Kalau yang website yang saya bilang tadi ya. Dari paling bawah nih mungkin ya bisa teman-teman bisa lihat GTX 1050, 1050 Ti itu ya paling bawah lah, banget lah. Generasi paling bawah. Cuman kalau saya kan pakai yang 3070 LHR itu ya lumayan sih harganya. Nah, kebetulan kalau di Tokopedia udah mulai agak turun nih kalau sekarang ini ya, per tanggal 20 Februari nih saya lihat sih udah ada yang jual sekitar 14 jutaan. Jadi ya itu deh 14 jutaan. 14 jutaan untuk 3070 LHR, dan teman-teman bisa lihat di sini income-nya kurang lebih per hari 2,47 sebelum listrik ya. Dolar ya? Iya, $2,47. Kalau udah termasuk listrik sekitar $2. Estimasi listrik per hari kita kira-kira berapa? Kalau di sini ya estimasi ini kan saya masukin Indonesia ini kan 1.555 ya kayaknya ya, kalau setelah pajak dan lain-lain bersihnya tuh kalau saya hitung per KWH-nya tuh sekitar 1.555,5555 lah gitu. Nah itu sekitar $0,11 lah saya anggap. Jadi ini ya listriknya bisa dibilang sekitar $0,47 lah kira-kira gitu. Jadi kita bersih dapat $2 per hari. Tapi ini kan estimasi kasar ya sekali lagi ya. Dan setiap hari itu bisa beda seperti yang saya bilang tuh bisa selisihnya tuh bisa 50% tuh bisa. Jadi sebagai bayangan ya, saya pernah waktu itu kan tanggal 11 ya kalau salah, waktu itu cryptocurrency lagi naik tuh. Itu kayaknya 11 Februari kemarin. Kayaknya tuh lumayan all time high deh kayaknya cuannya ya. Cuan miningnya tuh all time high. Jadi udah koinnya masing-masing harganya naik. Terus dapat koinnya juga banyak gitu. Tahu-taunya besoknya malah jadi all time low. Jadi soalnya kebayang, jadi semakin difficulty susah, semakin sulit dapat koinnya semakin sedikit. Terus harga nilai tukarnya juga pada turun semua. Jadi otomatis cuannya jadi double turunnya. Benar, jadi bisa sampai 50% tuh bisa. Income kita tuh fluktuatifnya tuh bisa sampai 50%, segitu besarnya gitu fluktuatifnya itu. Nah itu kalau tadi misalkan kita mau memasukkan biaya listrik itu udah ada nggak di situ pilihannya, atau itu kita hitung-hitung kasar sendiri? Iya, kalau di sini sih ada sih $0,47 ya. Kalau saya sih biasanya kalau 3070 tuh saya posisikan sekitar 125 watt ya teman-teman ya. Teman-teman kan bisa ya ngitung listrik dasar lah kira-kira 125 watt. Dia jalan misalnya selama 24 jam. Berarti kan dia 3 kilowatt kan ya. 3 kilowatt. Nah, itu kan berarti dikali 1.555 ya sekitar 4.600 rupiah lah per hari gitu. Atau kalau menurut hashred.no nih $0,47 ya, kali currency sekarang berapa sih, 14.400 ya mungkin ya, 6.700 ya kurang lebih segitulah, 5.000, 6.000, 7.000 lah listriknya kira-kira per hari ya untuk satu VGA. Jadi berapa VGA buat teman-teman ya disesuaikan dengan kemampuan aja sih. Cuman kalau satu rig
sekarang kan tergantung motherboardnya teman-teman. Kalau motherboard saya tuh bisa colok 7 VGA. Jadi kadang saya genepin aja bisa. Ya 7 deh biar genep, biar slotnya tuh kepake semua. Jadi ya 7 VGA ya teman-teman, sesuaikan aja Sesuai dengan dengan kemampuan ya. kemampuan. Iya, gitu. Jadi yang pertama modal itu tergantung kemampuan, bisa dari 1 sampai dengan 7 lah ya, karena satu rig itu maksimal 7. Iya, Itu heeh. tinggal teman-teman kalikan aja harga VGA. Tadi Bang Glenn bilang mulai dari 9 juta. Tapi Mm-mm. kalau mau pakai yang tipe kayak Bang Glenn yang harga per hari ini sekitar 14 jutaan ya. 14 sampai 15 lah. 14 Ha. sampai 15. Mm-mm. Nah, itu teman-teman tinggal kalkulasi sendiri plus sama macam-macamnya ya, motherboardnya. Iya, Kemudian motherboardnya nggak terlalu mahal sih biasanya kalau dibandingin VGA-nya tuh. Kayaknya untuk lain-lain 5 juta, 6 juta kayaknya dapet deh kayaknya itu deh. udah keseluruhan ya, sama sama apa kayak rig yang pinggirannya Udah ya, frame-framenya udah. kan. Cuman mungkin power supply-nya mungkin belum. Kalau saya rekomen power supply yang bagus sih teman-teman, yang mereknya terkenal lah, misalnya eh, FSP atau Corsair atau Master Cooler, Cooler Master atau Master Cooler. Ya itu deh pokoknya yang namanya top gitu, yang kualitasnya bagus lah gitu. Tinggal cari aja di toko Mm-mm. online. Iya, harganya kisaran 2 juta, 3 juta lah kira-kira segitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya nih, Pertanyaan selanjutnya, balik modal. balik modal. Nah, kira-kira nih balik modalnya berapa lama nih Bang? Karena kan mining ini termasuk ke dalam bisnis kan. Hmm. Heeh. Anggap aja ini ya, kayak kita pakai hitungan yang di sini ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman dapat VGA itu 14 juta ya, misalnya 14 atau harga tengah-tengah lah 14.500 lah ya, 14 juta 500 ya. Pasnya deh Bang. Nah ini kalau menurut estimasi ini kan, nih kalau miningnya ini Ethereum plus Toncoin ya teman-teman ya. Jadi mining itu tuh selalu berubah-ubah ya. Jadi waktu dulu itu kan yang paling populer kan mining Ethereum aja. Dan Sekarang per Februari ini nih ada mining baru nih. Jadi dual mining. Dual mining itu Ethereum dan Toncoin, dan ini adalah yang menurut saya sih paling profitable saat ini adalah mining ini, mining Ethereum plus Toncoin. Jadi sekali mining langsung 2 koin nih dapatnya. Jadi ini lumayan revolusi juga sih di dunia mining ya. Lumayan penemuan penemuan yang lumayan mutakhir lah untuk di dunia mining. Jadi sekali sekali mining tuh langsung 2 koin dapat. Nah dan di juga sini. sistemnya beda ya. Yang satu lebih ngambil memori. Oh iya, kalau Ethereum tuh lebih ngambil ke memori dari VGA-nya, sedangkan kalau Toncoin ini lebih ngambil ke core-nya. Jadi beda. Jadi benar-benar dimanfaatkan Maksimal. maksimal. Jadi kan VGA itu ada core, ada memori. Jadi dua-duanya tuh benar-benar dipakai secara maksimal ya. Nah, ini anggaplah kita profitnya $2 ya sehari ya teman-teman ya. $2 dikali 4 ini udah bersih ya, udah termasuk listrik. $2 dikali 14.400 berarti kan 28.800 ya. Dikali sebulan 30 hari kan 864.000. Nah, Untuk satu bulan, satu VGA. satu bulan satu VGA. Nah, tadi kan 14 berapa? 500 ya. Dibagi berapa tadi? Lupa deh itu. 14.400 kali $2 dikali 30 hari. 864. 864 ya. Dibagi 864 berarti sekitar 16-17 bulan. Berarti 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Kalau kalau saat ini iya, karena sekarang ini kita lagi lumayan berada di Fase bearish. bear market ya. Nggak tahu ya ini bear market atau enggak, tapi intinya sih memang kalau teman-teman baru mulai mining sekarang, memang ini belum waktunya panen lah bisa dibilang. Jadi ini benar-benar ya masih kita pacakliknya nih, pacakliknya segini. Panennya kapan ya? Pada saat nanti Bitcoin udah mulai Bullish lagi ya. udah mulai di atas 800 juta. Nah, itu tuh udah mulai Panen ya. panen. Nah, kalau estimasi saya emang dari awal sih sekitar 1,5 tahun sih. Jadi kalau ngelihat setelah saya mining itu mungkin bisa molor antara 1,5 sampai 2,5, mungkin bisa deh kayaknya. 1,5 tahun sampai 2,5 tahun balik modalnya kemungkinan bisa sekitar segitu gitu. Dengan catatan juga VGA-nya nggak rusak ya Bang. Iya, VGA-nya harus dirawat. VGA-nya harus dirawat, soalnya kalau sampai VGA-nya rusak terus
nggak bisa digaransi itu Iya udah. zonk banget ya Bang Iya, ya. iya udah jadi masuk ke tong sampah jadi ya udah Dan nggak itu udah bisa. nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Ya, kalau bisa VGA jangan diforsir sih. Oke, itu Jadi, mungkin di part berikutnya kali ya, iya. tips merawat untuk VGA. Mm-mm. Oke. Oke, ini pertanyaan yang sedikit kocak nih. Tapi ini adalah impian dari semua kaum rebahan sekarang. Bener nggak sih kalau kita usaha di mining crypto ini kita bisa cuan walaupun sambil rebahan? Rebahan apakah bisa tetap cuan gitu ya? Iya, rebahan apa bisa tetap cuan? Sebenarnya bisa sih, Bisa. tapi dengan syarat ya teman-teman ya. Dengan syarat, ada syarat gitu. ya. Ada syaratnya, proses miningnya itu lagi lancar. Jadi kalau mining itu kan 24 jam ya. Kurang lebih hampir setiap miner itu menggunakan fasilitas miningnya mereka tuh ya 24 jam. Jadi kalau selama proses miningnya itu nggak ada masalah, lancar, nggak ada masalah dari server, nggak ada masalah dari perangkat kita, ya benar, memang rebahan aja bisa cuan, benar, emang benar. Kita tidur tidur pun dia tetap ngasilin uang, benar. Cuman kan ternyata banyak banyak masalahnya juga ternyata di dunia mining itu teman-teman, yang Seindah yang kaum rebahan bayangkan. ya ada lah masalahnya, masalah-masalah tuh ada. Jadi yang kita nggak kepengen terjadi tapi nggak bisa dihindari itu adalah crash. Jadi proses mining itu crash. Crash itu tuh ibaratnya kalau teman-teman lagi main game ya, tiba-tiba blep gitu hilang gitu, tinggal blue screen aja gitu tiba-tiba gitu. Terus proses miningnya jadi berhenti gitu kira-kira. Dan itu sering terjadi ternyata di dunia mining, itu sering terjadi. Nah, faktor terjadinya itu ada, kalau menurut saya itu ada dua sisi ya, ada dua sisi. Jadi sisi yang pertama itu adalah dari faktor internal kita. Internal kita itu kan maksudnya Dari misinya. misalnya dari perangkat kita, misalnya ada perangkat kita yang udah mulai lemah, apakah VGA-nya kita yang lemah atau power supply-nya kita lemah, atau barangkali jaringan internet kita lambat gitu misalnya. Itu faktor internalnya kita lah gitu yang menyebabkan mining itu bisa crash. Atau bisa juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya dari poolnya atau dari servernya lah. Dari servernya misalnya gangguan servernya. Wah, Bisa apa-apain ya. ya paling kita bisa pindah dulu. Pindah Ya pool kita akalin, aduh ya udah deh sementara pindah dulu deh ke pool lain, atau pindah dulu ke server lain gitu. Kita atau mining yang lain dulu deh gitu misalnya, bisa paling diakalin seperti itu. Dan itu lumayan sering terjadi ya teman-teman, server gangguan di pusat itu ya lumayan sering terjadi lah, karena kita kan proses mining kan 24 jam ya. Memang pada saat normalnya kita bisa rebahan. Cuman pada saat lagi masalah, ya saya juga sempat begadang-begadang juga pernah teman-teman ternyata. Jadi orang masalah di dunia mining itu nggak kenal waktu ya. Pada saat misalnya kita tidur jam 3 pagi kalau lagi masalah, ya kita harus bangun, kalau kita mau profit maksimal ya. Ya kita harus bangun, harus cari solusi gitu, harus cari solusi diapain gitu, di miningnya mau diapain, kalau nggak gitu kan kita nggak dapet cuan gitu. Oke, jadi kesimpulannya kita bisa ya Bang ya, rebahan sambil kita nyari cuan, cuma ya nggak rebahan-rebahan terus ditinggal gitu, bener-bener passive income tuh nggak bisa ya. Iya nggak bisa ya. Karena itu bagian dari dinamika pekerjaan ya, dinamika dari suka dukanya. Jadi selagi kita pas lagi ada masalah ya bisa lebih sibuk daripada pekerjaan yang lainnya ya. Tapi begitu pada saat proses mining itu lancar ya bisa jadi kita bisa lebih santai dari pekerjaan yang lainnya gitu, kira-kira gitu. Oke. Nah, oke guys, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari calon ya, dari calon miner baru, kemudian kita rangkum di part 1 ini. Nah, kita akan membuat lagi video part kedua tentang FAQ apa aja sih yang sering ditanyakan oleh calon miner di video kita yang berikutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng, juga follow Instagram kami. IG-nya apa Bang? Miner Zaman Now. Oke, di Miner Zaman Now. Oke guys, thank you ya Bang Len. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, dadah.